Oke, pemirsa sekalian, kita lanjut pada episode kedua. Itu kita pada titik pembicaraan tentang proses produksi sebuah sandiwara radio ya. Nah, biasanya Mas Bambang, setahu saya itu ketika rekaman tuh ada rekaman live, ya Mas Bambang ya. Live maksudnya para pemain dubber itu di studio dengan timnya itu. Kemudian ada live dengan rekaman, Mas. Itu tekniknya bagaimana, Mas, selama ini? Selama yang saya jalani di sana itu rekaman kering gini. Jadi dialog voice. Dialog kosong. Tanpa musik, tanpa ilustrasi. Jadi tapi tetap di studio. Iya, tetap di studio. Itu hanya dialog saja. Jadi soal pengisian ilustrasi itu belakangan, setelah ini jadi semua. Nah, itu yang rekaman ya Mas ya? Apakah ada yang live Mas? Live langsung ini terus ditonton? Nggak ada, selama ini. Oh, enggak ada ya malah? Ya. Saya pikir ada live. Kalau dulu di PTPN itu live langsung. Nah, itu seandainya pengalaman Anda mungkin pernah mengalami hal yang fatal atau bukan fatal ya, mungkin ada tersandung kesalahan teknis atau mungkin salah dialog. Ya. Nah, kalau live itu bagaimana mengatasinya Mas? Oh, itu bagi seorang senior maaf bisa. Kalau nanti kata-katanya yang lupa kan bisa benarkan. Kalau Jawa ya misalnya, seleo kata-kata keleresan. Kuse bahasa bosone ora keleresan. Berarti improvisasi. Dibangun supaya untuk membenarkan. Karena kan tidak mungkin akan diulang. Iya, karena tidak akan diulang karena itu. Oh iya toh, ngono. Paham aku sing mbok karepne. Oh, berarti semacam improvisasi. Tapi harus tepat. Kalau yang laki-laki kalau senior bahasanya ya tidak masalah. Oh, caranya mengatasi seperti itu. Berarti selama proses rekaman, terutama live Mas Bambang, itu berarti semua tim itu harus konsentrasi 100%. Oh, iya. Jadi nggak boleh main-main sambilan nggak. Kemudian yang paling ditonjolkan Mas Bambang, ini menurut pandangan sebagai seorang dubber pemain sandiwara radio, itu yang harus ditekankan tuh dialognya Mas Bambang. Diksi kata-katanya. Ya, itu termasuk perwatakan jiwanya sang tokoh itu ya. Itu ketika sampean mengisi dubber sebagai pemain sandiwara radio itu apakah pakai acting supaya lebih memperkuat? Ya enggak, itu selama ini enggak. Pokoknya duduk biasa begini. Iya, duduk biasa gini. Imajinasi kita sebagai seorang pendekar, bayangan kita pendekar sakit yang punya ilmu dasar, ya itu juga. Jadi beda dengan yang di film di sinetron. Bahkan di sinetron di film itu kan banyak yang didubbing. Ya. Suaranya bukan asli pemain, tapi rata-rata pengisi sandiwara radio. Kalau yang cerita-cerita silat yang saya tahu. Ya tidak semuanya, tapi ada banyak. Berarti yang kembali kepada proses tadi, Mas. Saya ingin gali lebih jauh tentang bagaimana seorang istilahnya aktor atau pemain sandiwara radio lah pokoknya. Itu kan perlu proses latihan gitu. Maksudnya timnya itu yang tadi saya bilang tanyakan tuh apakah memerlukan proses latihan atau semacam diskusi lah begitu, kemudian baru awalnya memberikan briefing, pengarahan. Oh, briefing. Cerita itu seperti ini. Itu sutradara ya? Ya, cerita seperti ini, bla bla bla. Nanti ini tokoh yang unik ya. Ini misalnya si kamu ini. Oh ya, dia langsung nangkep saja, nggak usah repot-repot karena mereka rata-rata sudah paham ceritanya. Terus ketika proses rekaman atau live Mas di radio ini, semua dubber ini harus bawa naskah Mas? Oh iya. misalnya yang tebal ini dibawa? Oh enggak. Oh, per seri ya? Per seri kan. Oh, iya. Ada 8 lembar berarti ada 8 band dengan saat satu itu. Jadi satu nomor halaman berapa tokoh misalnya Prabu yang Muruk misalnya. Saya bagian yang Muruk dengan misalnya Ratu Sinta. Gitu kan. Ketika proses rekaman ya, yang live tadi. Berarti itu ilustrasi musik, sound effect segala macam sudah langsung masuk tentu ya? Iya, yang pada saat live, yang live-nya tuh langsung. Oh iya, dia sudah pelajari dulu. Tapi kalau di Amarati setahu saya nggak pernah. Tapi yang di Solo itu saya pernah. Misalnya, oh ini dicari dulu naskahnya. Ada suara apa sih sound effect? Oh seruling, dia cepat kayak dulu. Siapkan dulu. Oh suara apa sih? Air mengalir di sungai.
belajar dulu. Itu ada di dalam naskah. Iya. Penulis itu. Maka dia pasti tahu nanti menyiapkan dan siap. Kalau menurut Pak Panglama Panjenengan sebagai seorang pemain sandiwara yang cukup lama ini, memerankan seorang tokoh dalam cerita sandiwara itu, ya kalau sama kan penulis sing naskah terus sama. Nah yang lain tuh juga tentu mesti menggali dulu sebelum, mungkin 1 minggu sebelumnya kan harus terima naskah sama. Saya harus dipelajari tokoh-tokoh, saya harus bagaimana. Atau memang semua pemain teater semua ya. Kalau di setahu saya di Sanggarsana, jadi ketika besok tanggal sekian rekaman ini mulai jam 9 sampai semua sudah di studio itu sudah kumpul, tinggal ngambil hari itu juga hari rekaman, kita nggak perlu belajar. Kalau mau belajar biasanya yang anak baru-baru dipersilahkan, tapi kalau yang sudah senior nggak perlu, otomatis paham. Kita berbicara masalah, kembali ke masalah itu, biasanya dapur pemain sandiwara itu tahun-tahun sampean waktu masa itu honornya berapa maksud itu? Ada tahapan sutradara? Ada klasifikasi ya, yang senior yang jadi peran dengan yang peran lewat juga. Ya. Di film saya alami, saya alami. Ketika itu saya dari peran orang lewat gitu aja, berapa ya, 3.500 ya, satu seri. Di sandiwara radio itu juga ada peran-peran figuran loh. Ada banyak. Itu tertulis dalam skenario itu? Ada tertulis. Misalnya petani 1, pedagang 1, pedagang 1, 2 misalnya. Ada dialognya? Ada dialog. Walaupun sepotong-sepotong ya. Ya itu memang untuk melengkapi sebuah cerita itu. Makanya kok jadi tebal gitu. Oke Mas Bahan, kita masih berbicara seputaran ini, nanti waktu episode ketiga nanti baru kita berbicara masalah panjenengan punya basic di penulis ini. Untuk sandiwara radio ini sampean sudah menghasilkan berapa karya? Saya lihat ini banyak sekali nih, ada puluhan tebal-tebal buku seperti ini. Saya itu seperti lupa ya berapa seri, dan saya awal-awalnya saya tidak mengurus, artinya saya kurang peduli dengan mendokumentkan. Saya baru akhir-akhir baru saja ternyata itu kecerobohan dan kebutuhan saya harus ini dokumentasi. Kenapa saya dulu tidak mendokumentkan? Tapi yang paling tidak saya ingat itu ada sekitar 5 atau 6 serial ya. Itu ketika saya di Jakarta. Kalau yang di Solo ya pendek-pendek serinya. Kalau naskah sandiwara radio misalnya pernah beberapa waktu yang lalu itu difilmkan. Nah tentu ada perubahan secara mendasar atau memang pakemnya tetap ikut ini. Sebagai penulis skenario, misalnya ini sandiwara radio yang tebal itu terus dibuat sebuah film. Itu kan tentu izin panjenengan. Kalau seandainya panjenengan singan, berarti untuk skenario sendiri itu ada perubahan pasti dari sandiwara ke film. Perubahan skenario otomatis banyak sekali. Yang ini satu episode kalau 1 bulan ya. Ini kalau di film paling hanya cukup satu film mungkin. Nggak sampai kadang-kadang, ini hanya bagian dari yang diambil berapa. Jadi itu. Kalau nggak salah, mungkin saya ini nggak terlalu tahu berapa film yang contohnya apa Mas Bambang ya, Tutur Tinular, Tutur Tinular, Mahkota Mayangkara itu Tutur Prativi. Itu yang difilmkan Mas? Yang difilmkan. Bapak Tanah Leluhur. Terus banyak itu misteri Mini Pelet ya. Gandrung Arum belum. Ya banyak lah. Nah ketika misalnya masuk, ini mungkin sama paling mengalami naskah karya panjenengan sandiwara radio ini ketika difilmkan misalnya, karya panjenengan Mas Bambang itu tentu hak ciptanya itu besar Mas untuk difilmkan misalnya yang tadi. Jujur karena saya belum pernah difilmkan karya saya, makanya saya tidak ngerti berapa nilai nominal. Yang di Mahkota Mayangkara itu punyanya almarhum Jejak. Ya. Karya saya kebetulan belum pernah ada yang difilmkan. Oke Mas Bambang, tadi saya pikir seputaran perbincangan kita masalah penulisan
Sandiwara Radio. Ya. Sampai sekarang sama masih nulis untuk Saya- Sandiwara Radio khususnya. Untuk Sekarang- lokal lokal- Sukarjo sama Solo. sudah tidak, sekarang sudah 2 tahun 3 tahun ini saya nggak nulis naskah Sandiwara Radio. Karena setelah Sandiwara Radio sudah nggak musim bahasanya. Itu ketika Sandiwara Radio tidak mulai populer ya, Iya. dalam tanda kutip, itu karena pengaruh TV-TV Iya, jadi swasta karena banyak sponsor kan Film. beralih ya. Radio sudah tidak kurang diminati lagi, maka para sponsor banyak buat TV, televisi. Selain sampean menulis tentang penulisan naskah, ya, sampean juga menulis naskah teater juga mungkin. Kadang-kadang kalau ada yang teman yang pesen ya tak. Malah ringan itu, Ringan. teater bahasa Jawa dengan Dengan Indonesia ya, naskah panggung, drama, ada beberapa teman yang pesen. Bahasanya kalau nggak pesen ya pesennya ke sana. Ya teman-teman kalau butuh ya saya tuliskan. ya, tapi tentu kan ada imbal Ya. baliknya. Selain untuk naskah teater drama, Mas, film juga panjang mungkin pernah membuat naskah skenario. Pernah menulis tetapi juga belum pernah difilmkan. Tetapi kalau karya film, cerita karya film, saya memang pernah menjuarai karya cerita film Dalam lomba ya. lomba tahun lama sekali ya. Dan berapa saya lupa itu ada tanggalnya. 88. Yang terakhir, Kati sebelum liputan yang pernah menjuarai penulisan naskah di Oh. Jogja. Oh, Sandiwara Radio ya. Di Jogja. Sandiwara Radio Bahasa Jawa. Itu baru berapa waktu yang lalu? Ya corona akhir ya. Kira 2020. 21 ke 20. Artinya sampai dipublikasikan. Ketika menjuarai sebuah perlombaan penulisan naskah itu biasanya kan pemenangnya 1, 2, 3 ya. Itu biasanya diekspos di publik untuk Di pentas di media, di media. hanya di media di YouTube ada. Kalau lomba-lomba itu honornya berapa? Kalau lomba lumayan menurut saya ukuran bagi seorang. Kemarin itu alhamdulillah saya dapat 10.000. 10.000 10 juta mungkin. Iya. Di Tapi- sini saya juga kok Bahasa. 10.000 Kalau kan ngomongnya 10 juta. 10 juta kesana kok banyak banget ya. Karena 10 juta itu sekarang kan sedikit. Maka Itu bilangnya berapa 10. bulan lalu, Mas? Tahun lalu? 2 tahun yang lalu lah kira-kira. Hmm. Itu kalau dikerjakan ya paling hanya Ya. 2 jam nggak nyampe. Kemudian Mas Bambang, kita menjurus ke karya-karya panjenengan khususnya untuk, karena panjenengan kan satu-satunya mungkin saya salah. Enggak lah banyak. Ya ada juga, tapi yang paling produktif barangkali ya menurut saya di lokal Sukoharjo, Mas. Sampai sekarang masih aktif menulis ya. Sebelum saya berbicara masalah novel-novel panjenengan. Kalau nulisnya Sandiwara sudah tidak. Hmm. Nah, kalau Terus permintaan dari kalau drama-drama itu ya paling dari teman dari dinas mana dari Pesan, pemerintah itu tolong tuliskan. Oh ya itu berupa sandiwara bahasa Jawa dengan ketoprak. iya ketoprak kadang-kadang juga Indonesia. Sampai juga pernah menyinggung masalah, tahu saya beberapa waktu lalu itu 2-3 tahun lalu ketika Menteri Pendidikan Budaya itu diganti, itu seniman masuk kampus. Panjenengan pernah diminta untuk menjadi seniman masuk kampus, Mas? Program. Secara formal saya belum pernah dihubungi, tetapi mungkin hanya karena Dari sekolah yang bersangkutan yang di sekolah yang bersangkutan menemui saya. Pak tolong ini bantu saya, ini ada ekstrakurikuler misalnya pelajaran ekstra apa ya, teater lah, ketoprak pernah. Bagaimana menulis cerita pendek pernah. Itu aja. Dari sekolah yang bersangkutan itu memang tidak semua Itu sekolah. untuk lokal kabupaten Sukoharjo, ya, Sukoharjo. Kabupaten ini ya. Terus selain panjenengan aktif di ini dengan Omah Tulis yang kemarin saya sudah Ya, wawancara Omah dengan Tulis, Pak, ya. Pak Sugiarto Budi Darmawan itu. Hmm. Setahu saya panjenengan juga aktif di radio RPD itu. RSPD itu saya mengampu siaran seni budaya, itu pun bukan itu milik pemerintah daerah, tetapi saya kan dari Omah Tulis mengajukan bisa siaran di situ, tapi khusus siaran seni budaya Sampai sekarang Mas. sampai sekarang. Terkait dengan Dewan Kesenian Kabupaten, saya di Provinsi NTT saya masuk beberapa tahun lalu, tapi juga tidak jelas keberadaannya sampai Iya. sekarang.
Menurut panjenengan Dewan Kesenian masing-masing provinsi kabupaten itu sangat penting. Iya, penting sekali. Tetapi fakta real, jadi kan kalau di Kupang Bubar. Tahun 99 di sini itu. juga hampir sama Itu rata-rata. berjalan hanya 1 tahun tuh. Oh, Di enggak. sini ya ya seperti ya ada tetapi seperti itu. Maksudnya person-person ini minta maaf ya dari Dewan Kesenian ya. Taman budaya lah. Kebanyakan itu kan semua ASN ya. Iya. Tidak punya latar belakang sebagai seniman. Iya. Seharusnya menurut saya nih ya kita ngomong-ngomong. Sebenarnya person-person di Dewan Kesenian Taman Budaya itu sebenarnya orang-orang seniman. Ya memang mereka itu SNI atau segala macam lah, ada yang sampai S2 itu. Iya. Tapi ya artinya ya tetap berproduksi, tetapi menurut panjenengan Mas, khususnya di Dewan Kesenian Sukoharjo itu sampai sekarang masih eksis ya. Maksudnya produktif Kalau untuk semua cabang seni. Sukoharjo memang sudah artinya masa kepengurusan telah berakhir hampir setahun yang lalu ya. Sekarang belum ada reorganisasi lagi. Ya, mereka ya aktif karena tuntutan Dana harus dana itu. dihabiskan. Ya, karena itu pun dana di Sukoharjo jujur yang saya tahu minim sekali dibanding kabupaten-kabupaten lain. Terus komunitas-komunitas di kesenian yang panjenengan tahu Mas, ada Mas ini. Maksudnya grup teater, kemudian kelompok komunitas sastra atau tari atau musik dan sebagainya itu ada. Masih Masih banyak di Sukoharjo itu yang paling banyak itu sanggar tari, gamelan, kerautan itu dalang. Oh, ada Banyak. sanggar tari. Cuma kalau sastra itu langka. Oh. Mungkin saya tahu saya hanya Omah Tulis dengan Manasa kemarin tuh Pak. Selama panjenengan mengurus Omah Tulis yang kemarin itu tahun berapa? 2013 Enggak, ya sekitar itu. Pernah dapat bantuan dari pemerintah kabupaten? Belum dapat. Ya ini kan upaya teman-teman sendiri bagaimana cara menggiatkan sastra. Belum pernah. Belum pernah ya, saya juga belum pernah. Ya itu udah kita Ya paling kembali. umpama secara individu diambil. Maaf jadi juri. Itu aja. Padahal setahu saya, maaf nih kalau saya tahu, itu ada dana dari pusat itu banyak. Setahu saya itu seluruh Indonesia itu Taman Budaya atau Dewan Kesenian itu ada. Cuma kadang-kadang kita sebagai kepala kesenian itu kadang-kadang nggak tahu. Sehingga ya itu tadi mereka diam-diam saja. Ya, minta maaf ya kita. Kembali ke pribadi panjenengan Mas. Panjenengan sebagai seorang aktor juga Mas ya? Enggak. Aktor juga. teater? Enggak. Ketoprak? Ketoprak ya kadang diajak teman saja ikut Pernah main. wayang orang? Belum pernah kalau wayang orang untuk sekedar penyuluhan yang pernah diajak teman juga. Misalnya kamu jadi host ya, saya kemarin jadi Petro itu lucu saya. Selama hidup saya nggak pernah jadi wayang karena saya yang nulis naskah ya nggak ada sulit cari tokoh Petro itu ya. Akhirnya sama yang memerankan tokoh. Memerankan, karena mendadak ya saya kurang mangkat. Memang panjenengan tidak punya basic di teater mungkin minta maaf. Tidak punya, jujur. Tapi zaman pernah main film katanya. pernah. Ya. Meskipun ya peran lewat saja ya, berapa kali 3 atau 4 judul. Film apa Mas itu? Dulu tahun berapa saya lupa Pak, itu ketika sinetron apa ya? Pangsar Sudirman ya. Ketika Film syutingnya layar lebar. layar lebar Ya. di sini. Saya jadi pengawalnya residen Ambarowo. Seingat saya itu pernah jadi Sukoharjo, pernah mengangkat Sukoharjo juga tentang jamu itu. Saya juga orang jadi orang biasa ya, karena peran saya memang ya hanya peran lewat ya. Karena saya memang bukan orang. Artinya pengalaman menjadi seorang Pernah. aktor pemain Iya, film. Nah, meskipun- teater sama sekali belum. pernah. Terkait dengan Kabupaten Sukoharjo Mas. Tadi sampai cerita sebelum liputan tadi tentang membawa nama Sukoharjo untuk lomba apa kemarin itu Mas? Yang apa? Lomba mana? Yang tadi tuh, yang sampai ceritakan sebelum liputan tadi. Apa? Yang dibawa ke Jakarta tadi. Oh itu tahun berapa? 2019 kalau 18 kan? Oh berarti baru-baru. Nah, saya Sukoharjo menjadi perwakilan ke Taman Mini Indonesia. Saya diminta untuk membuat cerita. Kalau nggak salah festival pertunjukan rakyat atau dulu namanya mungkin, iya, festival iya, pertunjukan rakyat itu dari Departemen Penerangan dulu ya, sekarang Kominfo. Iya. Oh berarti itu program itu Mas. Iya. Saya pernah membuat naskahnya ke Toba. Hmm. Dan kebetulan saya juga main Oh ikut main juga ke Taman Taman Mini. Mini. Ya.
Untuk seniman-seniman di lokal Kabupaten Sukoharjo Mas, sepengetahuan panjenengan itu ada Mas, artinya khusus untuk penulis misalnya, sastrawan, penyair, kemudian mungkin juga komunitas seni itu masih hidup Mas. Emang masih ya, kalau untuk daerah kan ya mungkin keberadaannya memang ya tidak begitu nampak di luar, tetapi kalau dicari sebenarnya banyak. Nah, yang generasi muda juga banyak sebenarnya. Kemarin saya pernah diundang teman-teman anak-anak muda yang itu milenial itu, ternyata dia suka nulis puisi itu, mengumpul banyak ya. Tadi ya pura-pura saya jadikan narasumber ya. Tapi senang saja bergaul dengan anak-anak muda. Terus khusus untuk Mas tulis saya nyinggung sedikit lagi Mas Bambang Nikmani, ketika wawancara Mas Sekda ada semacam apresiasi sastra Sukoharjo itu Mas tulis yang melaksanakan Mas? Apresiasi iya pernah ya, apresiasi sastra saya biasa beberapa kali ya, 2 kali atau 3 kali mengumpulkan karya-karya orang-orang Sukoharjo yang terus dipentaskan dengan pembacaan semacam musikalisasi puisi. Iya. Itu pelaksananya Omah Tulis. Omah Tulis. Iya. Oke Mas Bambang, kita cukup panjang lebar tentang dunia kepenulisan, khususnya tadi pada episode 1-2 ini masalah penulisan sandiwara radio nih, saya pikir cukup jelas lah tadi. Panjenengan punya basic itu ternyata di sini. Nah, kita beranjak kepada pembicaraan tentang penulisan novel. Ini pemirsa sekalian, ini banyak sekali buku-buku karya Mas Bambang ini, banyak sekali yang ditulis oleh Mas Bambang Hermanto. Ini banyak ini buku-bukunya. Proses menjadi seorang penulis novel itu apakah tingkat kesulitannya Mas Bambang itu beda dengan menulis sandiwara radio atau teater atau film? Ya, kalau menulis novel itu bagi seorang penulis seperti saya, mungkin orang lain beda seperti saya. Perbedaannya hanya sedikit ya. Tetapi ya semua membutuhkan membangun image, membangun karakter penulisan itu sama sebenarnya. Cuma penuangannya kalau novel itu kita harus rajin membuka dulu awalnya, penulisannya gimana, konfliknya seperti apa itu, karena ini kan dibaca dan tidak serial. Kalau serial mungkin pengerjaannya lebih gampang lah, artinya menurut saya. Kalau ini kan dibaca itu yang baca tidak hanya satu orang loh, banyak orang, dan itu kadang-kadang berkali-kali loh. Saya sering dikritisi dengan teman-teman, tapi saya bersyukur kalau ada banyak orang yang mengkritisi karya saya. Oh ini kok seperti ini. Saya justru senang. Nah, panjenengan menciptakan membuat novel ini saya pikir sesuatu yang luar biasa. Ini misalkan karya-karya dari Mas Bambang Hermanto, ada banyak sekali lah ini karya-karya panjenengan ini. Ini proses panjenengan menulis terus didol kan dia. Kemarin di episode ini pernah saya ceritakan ya. Saya manajemen bakso ya. Saya bikin sendiri, saya cetak sendiri, saya jual sendiri. Karena sekarang akhir-akhir ini penerbit itu kan nggak ada yang menerbitkan penjual. Itu soalnya fenomena apa Mas? Nggak tahu saya. Karena memang tidak menguntungkan, apalagi musim seperti ini ya. Semua pakai. Maksudnya orang baca itu memang sudah tidak ada mereka rata-rata sekarang mereka sudah pintar bikin cerita itu di YouTube itu ya toh. Meskipun hasilnya sembarang itu ya. Kadang ya salah-salah seperti sekarang film-film yang sinetron semi barang itu yang di YouTube itu sangat dodol. Saya memang kemarin tuh bicara ya, ini kita ngomong-ngomong tentang YouTube. Ya, kenapa ada cyber di kepolisian kan ada. Kita akan buka itu kan campur aduk Mas. Ini menurut panjenengan Pak, ini efek negatif dan positif terhadap generasi muda atau anak-anak kita, cucu kita kan sekarang anak-anak cucu kita sudah pegang HP, itu kan sangat membahayakan. Menurut panjenengan pripun Mas? Saya ini kan media seperti ini kan positif negatifnya pasti ada ya. Artinya memang pemerintah dalam hal ini yang mengetahui seperti harus dipantau, dan ini kalau perlu bikin aturan. Ya itulah makanya. Maka seperti maaf ya, membuat film yang semi-semi itu kan
kalau ditonton anak-anak bukan Ya. sebelum usianya kan bahaya. Karena begitu buka itu kan semua terpampang di Iya, situ. sama kadang-kadang mau lihat itu kadang-kadang malas karena khawatir saya daripada nanti. Sebenarnya itu kan tanggung jawabnya Kominfo Mas ya. Iya toh. Iya. Kominfo nggak salah. Pokoknya dalam hal ini juga pemerintah harus ambil peran di sini. Jangan sampai hal-hal seperti ini Iya. nanti setelah ada kejadian baru ditangani itu yang enggak. Oke, kembali kepada penulisan novel Mas aja. Jadi pemirsakan kalau memang membutuhkan novel ini tidak promosi ya. Ya silakan menghubungi Mas Bambang, nanti bisa disampaikan nomor HP-nya Mas Bambang juga. Mungkin di buku ini juga nomor HP-nya ada. Ada ya. Ya, nanti bisa menghubungi Mas Bambang. Ini banyak sekali novel-novel bahasa Jawa juga sama Indonesia Mas ya. Ya. Ini judulnya Mantra Penakluk Ken Dedes ya. Ini Itu Pak. novel bahasa Indonesia yang terbaru. Oh, yang terbaru Mas ini. Ini, Pak. Kalau ini Kemudian yang terbaru Jawa. oh ini yang novel bahasa Jawa Candi Ayu. Hmm. Jadi bagi pemirsa Kalau yang ini antologi puisi. Oh, ini cerpen ya, yang terbaru. cerpen ya. Antologi. Jadi panjenengan juga menciptakan menulis novel, novel bahasa Indonesia, novel bahasa Jawa dengan antologi namanya antologi cerpen karena puisi juga Mas ya. Ya, kalau puisi saya malah belum. Oh, belum. Ya. Tapi kalau gurit sudah. Gurit itu puisi Geguritan itu Iya. puisi itu ya. Jawa. Puisi Jawa. Terus cerkak. Cerita sudah. Cerkak itu kan gampang itu kan. Gampang ya sama dengan cerpen. Kalau Hmm. cerita cerita bahasa Jawa. Di dalam proses menulis sebuah novel Mas, saya ingin mengetahui lebih jauh, tentu juga pemirsa. Teknik menulis novel itu memang cukup maksudnya cukup rumit juga Mas. Ya, tidak ada yang rumit bagi saya, jadi biasa aja. Kalau novel dan cerpen bedanya hanya pendek dan panjang, bersambung gitu ya. Itu saja. Tapi sama-sama membangun konflik, mengatasi masalah, ya sama sulitnya. Artinya itu kan dituntut oleh sang penulis kemampuannya secara dewasa untuk mengatasi masalah. Itu diperlukan kedewasaan juga loh kadang-kadang ya. Seperti saya, meskipun usia sudah lebih dari 50, kadang-kadang belum tentu saya bagus mengatasi masalah dengan penulis yang usia 30. Maka penulis itu harus perlu banyak baca. Kembali flashback ke belakang sebentar sedikit ya Mas. Tentang naskah karya sandiwara. Apakah seandainya menurut panjenengan sekarang zaman sekarang nih, zaman yang globalisasi dengan segala macam teknologi yang canggih ini, seandainya ditawarkan ke sebuah radio swasta atau pemilik pemerintah itu apakah masih laku enggak sandiwara? Sekarang kenyataannya kan tidak ada yang mau. Kenyataannya. Kalaupun dicoba, siapa yang mau mencoba? Ya pasti rugi ya. Kecuali orang yang seneng punya uang dan itu baru itu tantangan. Mungkin baru senang. Itu pun kalau disenangi ceritanya mungkin kan variatif ya. Ada orang lain yang ceritanya misteri, horor, kan macam-macam. Dan ini tinggal menarik nanti karena kompetisi kan sekarang. Penyajian karya-karya apakah itu film atau apakah itu yang muncul di YouTube yang kelas. Ini seandainya kita ngomong ini saja. Seandainya karya-karya panjenengan ya. Macam novel-novel yang enggak terlalu panjang ini. Ini kan soalnya bisa dibuat YouTube. Oh, bisa. Saya minta izin nanti saya buat YouTube cerita. Kan kita juga cari penulisan ini naskah YouTube tuh kadang-kadang juga enggak terlalu jelas itu nih. Ini kan sudah ada ya sebagian etika orang Corano Kulono minta izin bahwa ini karya ini. Kadang-kadang saya ada penulis wayang cerita apa itu lagu. Penulis itu seakan-akan tidak dianggap. Tidak dihargai. Ya kayak lagu itu karyanya misalnya karyanya siapa sih? Kadang-kadang ini karyanya si A tetapi dia lebih dikenal oleh si A karena yang menyanyi atau bahkan dia penyanyi pencipta dan penyanyi ini yang seakan-akan ini karya dia padahal ini bukan kan ini. Banyak yang sekarang terjadi. Ya enggak banyak sih ada. Namanya plagiator itu. Ya enggak tahu saya enggak urusan itu tetapi berkacalah bahwa ini karya orang lain. Kamu jangan seenaknya menganggap dan mau dianggap sebagai penulis, pencipta lagu. Ini yang karya tidak
semua orang bisa bikin kan gitu ya. Maka harus dicantumkan, oh lagunya ini masuk karya juga seperti itu. Ya, kita kembali kepada novel ini Mas ya. Di dalam menulis novel itu panjenengan punya semacam inspirasi, Ya. sebuah cerita, kemudian panjenengan mulai di depan laptop terus membuat gitu. Iya. Kalau novel itu Proses penulisan. yang saya alami sekarang itu, maaf ya, jujur, menulis novel ketika saya sudah di depan komputer saya tidak perlu itu sinopsis. Di depan komputer saya ngetik saja, Langsung mengalir. langsung dengan mengalir gitu ya. Bukan mikir saya bermaksud sombong, enggak. Itu yang saya alami. Dan novel-novel saya hampir semuanya itu, kecuali ada pesanan. Oh, ada pesanan novel. Oh, saya bikinkan novel ini. Oh, ya tak bikinkan. Ceritanya ini nih, Pak ya. Tapi hampir karya saya tuh hampir semua tidak. Saya nulis misalnya cerita yang terakhir wayang, misalnya Rusali Cinta Terlarang misalnya yang saya tulis. Karena saya pernah melihat cerita ini, membaca dia. Ya sudah, saya bikin aja. Rusali Cinta Terlarang dimulai dari ini adegan ini. Nanti setelah selesai jangan kan kita cek lagi, oh ini perlu ini, oh ini enggak perlu dikasih adegan. Kalau mungkin ini berbeda setiap penulis harus punya tekniknya. teknik. Oh bikin rangkuman dulu,